Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin rabbal alamin. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kajian tazkiyatun nafs ya, karena kemarin tidak hadir. Tema hari ini itu masih berkaitan dengan bab ikhlas ya, tapi kita nyebrang sebentar ke masih dalam bab keikhlasan, cuman perspektifnya sedikit berbeda ya, yaitu aqobatul ubudiyah. Jadi dalam kitab Minhajul Abidin ini Imam Ghazali ya menulis tentang 7 tangga menuju ubudiyah. 7 tangga menuju ubudiyah. Yaitu al-aqabah ila al-ubudiyah. Kan punten speakernya kurang dekat kan? Iya. Nah, ini. Jadi kata beliau setelah ikhlas ya, setelah kita bahas ikhlas kemarin dalam kitab ini, itu ada 7 tangga agar kita menjadi hamba Allah yang sebenar-benarnya, agar kita menjadi orang-orang yang disebut sebagai ahlul ibadah ataupun ubudiyah. Ubudiyah dari kata abdun, yaitu penghambaan. Apa saja 7 tangga tersebut ya, atau tanjakannya itu apa saja, langkah-langkahnya itu apa saja. Dan ternyata yang paling pertama dan paling inti ya, yang paling mendasari seluruh 7 tangga atau 6 tangga berikutnya itu adalah al-ilmu, aqobatul ilmi. Ini sekaligus juga motivasi kita kenapa kita senantiasa belajar ilmu ya. Saya akan bacakan saja di sini. Wa'lam annal ilma wal ibadata jauharani li ajlihi makana kullu ma tara wa tasma min tasnifil musannifin. Perhatikanlah oleh Anda, oleh kalian, annal ilma, bahwasanya ilmu, wal ibadah dan ibadah, ilmu dan ibadah, jauharani adalah 2 perhiasan, 2 berlian. Jauhar itu berlian. Li ajlihima kana kullu matara, yang karena 2 hal itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan risalahnya. Para nabi menyampaikan dakwahnya, para ulama menulis ilmunya, para fuqaha menyusun kitab-kitabnya dan seterusnya. Karena 2 hal itu, ilmu dan ibadah. Itulah yang kita lihat betapa banyak tasniful musannifin, buku-buku ditulis, ta'limul muallimin, pelajaran-pelajaran disampaikan, wa wa'dil wa'izin, para dai menyampaikan, wa nadhalan nadhirin, dan juga para peneliti meneliti. Bal li ajlihima unzilatil kutub wa ursilatir rusul, bahkan diturunkannya kitab samawi, Taurat, Injil, Zabur, Quran dan lain sebagainya termasuk suhuf. Begitu juga diutusnya para rasul, 124.000 nabi, 312 rasul itu diutus untuk 2 hal ini, yaitu untuk ilmu dan ibadah.
Nanti jabarannya itu ya tauhid, ya risalah, ya segala macam. Tapi kalau kita garis besarkan, kata Imam Ghazali, itu untuk ilmu dan ibadah. Bal li ajlihima, bahkan dua hal inilah sebab khuliqatis samawati wal ardu, diciptakannya langit dan bumi serta yang ada di keduanya. Nah, kita memetik buah dari perkataan beliau bahwa tujuh tangga menuju ubudiyah itu, yang pertama yang paling penting itu adalah ilmu. Dan ilmu itu akan menjadi berlian kalau dia dibarengi dengan ibadah. Al ilmu wal ibadah jauharani, ilmu dan ibadah adalah dua berlian di mana Allah Ta'ala menurunkan kitab sucinya dan para rasul diutus ke dunia. Hal itu berdasarkan firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mislahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Kata Allah Ta'ala, dialah Allah yang telah menciptakan 7 langit dan bumi yang semisalnya, dan diturunkan kepada bumi dan langit itu perintah-perintahnya, yaitu kitab suci, syariat, rasul dan sebagainya. Apa tujuannya? Lita'lamu, agar kalian berilmu. Jadi Allah yang telah menciptakan langit 7 langit dan bumi semisalnya, kemudian diturunkan para rasul, diturunkan kitab-kitab suci, itu tujuannya lita'lamu, agar kalian mengetahui, agar kalian berilmu tentang apa? Annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma, tentang Allah Subhanahu wa taala. Lita'lamu, agar kalian berilmu. Wa kafa bihadhil ayah dalilan ala syarafil ilmi. Ini ayat cukup menjadi dalil tentang kemuliaan ilmu. La siyama ilmu tauhid, terutama ilmu tauhid. Itu silahkan dicari di Al-Quran, kata kuncinya itu adalah mislahunna aja. Saya ada HP. Bawa enggak aku bawa aja. Kalau kitab-kitab klasik zaman dulu jangan ditulis ayat dan nomor gitu. Jadi sistematikanya memang lebih bagus kitab-kitab sekarang memang. Kalau sistematika ya. Tapi kalau isi, kitab dulu paling hebat. Mislahunna. Nah ini. Surat At-Talaq ayat 12. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mislahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Jadi Allah menciptakan langit dan bumi dengan 7 lapisnya itu, dan yang berada di keduanya, serta menurunkan kitab sucinya, mengutus rasul-rasulnya. Tujuannya satu, lita'lamu, agar kalian tahu, agar kalian berilmu. Ilmu apa terutama? Bahwasanya Allah berkuasa atas segala sesuatu dan Allah mengetahui segala sesuatu. Ilmu tauhid. Jadi seluruh penciptaan ini, seluruh rasul-rasul ini, seluruh kitab suci ini Allah turunkan untuk satu tujuan, agar kita berilmu, dan ilmu itu namanya adalah ilmu tauhid. La siyama, kata Imam Ghazali, la siyama ilmu tauhid, ilmu tauhid. Wal ayatu tsaniyah qauluhu jalla min qail wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang kedua, sebab kenapa Allah menciptakan semesta terutama adalah manusia dan jin selaku subjek dari perintah-perintah Allah itu supaya dilakukan begitu, karena makhluk lain tidak ada perintah untuk melakukan untuk ibadah.
yaitu illa liya'budun, agar untuk beribadah. Jadi yang pertama adalah untuk kita berilmu, yang kedua untuk kita ibadah. Itulah tujuan Allah menciptakan 7 langit, 7 bumi, kemudian kitab-kitab suci samawi, dan juga para rasul yang jumlahnya sangat banyak itu. 1 untuk ilmu, 2 untuk ibadah. Maka kata beliau, ilmu dan ibadah ini adalah 2 berlian, 2 perhiasan yang tidak bisa dipisahkan. Wa kafa bihadil ayah dalilan ala sarfil ibadah wa luzumil iqbal 'alaiha fa a'dhamu amrayni huma al-maqsud min khalqid darain. Begitulah juga Allah kenapa menciptakan surga dan neraka, dunia dan akhirat. Jadi adanya dunia dan akhirat itu semata-mata untuk 2 tujuan. Yang pertama adalah untuk ilmu, yang kedua untuk ibadah. Fahaqqun lil abdi an la yashtagil illa bihima. Maka seharusnya, sepatutnya, sewajibnya, falhaqqu di sini sewajibnya, manusia itu tidak disibukkan kecuali dengan 2 hal itu, ilmu dan ibadah. Fahaqqun lil abdi, sungguh wajib, bukan lagi wajib kata wajib tapi hak. Kita dulu pernah belajar kata hak itu di atas wajib. Fahaqqun lil abdi an la yashtagila, maka sudah seharusnya manusia la yashtagila, tidak masgul, tidak disibukkan atau tidak menyibukkan diri illa bihima, kecuali 2 hal itu. Artinya kalau melakukan hal lain pun itu tujuannya untuk 2 ini sebenarnya. Harusnya. Kalaupun kita melakukan hal lain nih, mungkin beraktivitas yang lain, mungkin melakukan hal lain, itu seharusnya mengacu kepada 2 hal ini, ilmu dan ibadah. Artinya kalau sesuatu itu tidak ada unsur ilmu dan ibadahnya, maka bukan untuk itu dia diciptakan, bukan untuk itu dia dihadirkan di dunia ini. Tapi kebanyakan manusia justru disibukkan dari 2 hal ini. Kebanyakan kita sibuk bukan pada 2 hal ini. Bahkan disibukkan dari 2 hal ini dengan melakukan hal-hal yang sebenarnya itu bukan haqqun lana dan bukan juga fardun alaina. Wala yat'ab illa lahuma, dan seharusnya manusia itu tidak yat'ab, tidak berlelah-lelah, tidak bercapek-capek, tidak bebeakan bahasa orang namanya. Illa lahum, kecuali untuk 2 hal ini, ilmu dan ibadah. Semestinya. Tetapi kebanyakan manusia itu justru sibuk dengan tujuan-tujuan sampingan. Sibuk dengan tujuan-tujuan yang berakhir di MCK. Sibuk dengan hal-hal yang berakhir dengan kefanaan. Tapi tujuan di mana dia diciptakan, tujuan di mana Allah menurunkan syariat dan agamanya, itu tersibukkan oleh hal-hal lain. Wala yandur illa fihima, dan sepatutnya, sewajibnya, seharusnya manusia itu tidak memperhatikan, tidak fokus, tidak melihat kecuali 2 hal ini dalam segala halnya. Tidak mempertimbangkan kecuali 2 hal ini dengan sebenarnya. Nah, tangganya itu nanti akan kita lewati tahap-tahapnya. Tapi sebagai bagian dari bahasan setelah ikhlas, nah kita masuk dulu yang pertama, yaitu ilmu dan ibadah. Jadi kalau ilmu dan ibadahnya itu belum beres, jangan berbicara ke yang seterusnya, yang lebih berat, atau bahkan mungkin lebih lebih banyak gitu. Tapi bereskan dulu ilmu dan ibadahnya. Wa'lam annama siwahuma minal umuri batilun. Nah, bahkan Imam Ghazali sampai mengatakan segala sesuatu kecuali 2 hal itu atau yang berhubungan dengan 2 hal itu batilun, sebuah kebatilan.
Kalau kita tidak sampai mengatakan seperti itu, tapi kata Imam Ghazali, fakullu ma siwahuma batilun. Segala sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan ilmu dan ibadah batil. Ilmu dalam hal ini terutama ilmu tauhid, tentang ketauhidan. Kalau ibadah ya tentunya yang paling pertama ya yang ada dalam rukun Islam, baru yang lain-lainnya. La khaira fihi. Yang kedua, segala sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan ilmu dan ibadah, la khaira fihi, tidak ada kebaikan, tidak baik. Walagun, dan kesia-siaan. Segala sesuatu yang tidak berkaitan dengan tauhid, dalam hal ini ilmu dan ibadah, itu adalah lagun, kesia-siaan. Sekali lagi, segala sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan ilmu dan ibadah adalah lagun, kesia-siaan. Tidak hakikat gitu. Tetapi kesia-siaan, kefanaan. Ngejar apapun kalau bukan dua hal ini, kefanaan, kesia-siaan. Tetapi kebanyakan kita adalah tersibukan. Yashtagil bi ghairihima, menyibukkan diri dengan selain kedua hal ini. La hasilalahu. Ya, ini bukan hanya batil atau tidak baik, tapi la hasilalahu, tidak akan menguntungkan, tidak akan menghasilkan. La hasilalahu itu, hasil itu dari bahasa Arab, Pak, hasil. Hasil itu dari bahasa Arab. Cuman bahasa Indonesia pakai sin, hasil. Bahasa Arab pakai sod, hasil. Tidak akan menghasilkan apa-apa. Sibuk dengan selain kedua hal tadi, tidak akan menghasilkan apa-apa. Fa idza alimta dzalik fa'lam annal ilma asyraful jauharain. Dan kalau kau perhatikan ayat-ayat tadi, maka kau akan mendapati bahwa ilmu adalah asyraful jauharain. Kalau kita baca fa'lam annal ilma asyraful jauharain, maka kita akan mendapati secara pasti bahwa ilmu adalah berlian yang paling berharga. Tadi kan berlian itu ilmu dan ibadah, tapi kalau dibanding keduanya, ilmu yang paling berlian daripada ibadah. Jadi ibadah sesuatu yang harus dibangun di atas ilmu, karena yang paling fondasinya adalah ilmu. Terutama ilmu tauhid, karena tanpa itu ibadah semuanya runtuh. Ibadah semuanya dicoret. Ibadah semuanya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena syarat ibadah itu diterima kan tiga I. Ibadah itu iman, ikhlas, dan ittiba. Iman, ikhlas, ittiba tidak mungkin dicapai tanpa ilmu. Syarat ibadah itu diterima, iman, ikhlas, ittiba. Iman itu tanpa musyrik, baik musyrik kecil yaitu riya atau musyrik besar menyembah selain Allah. Yang kedua adalah ittiba, sesuai dengan tuntunannya Rasulullah SAW. Berarti kalau amalan tanpa tuntunannya tidak akan diterima. Yang ketiga ikhlas, dikerjakannya secara ikhlas. Dan ketiga hal tersebut tidak mungkin dicapai oleh seorang manusia tanpa ilmu. Maka jika dibanding ilmu dengan ibadah, maka ilmu adalah nomor satunya. Asyraful jauharain, kata Imam Ghazali. Yang termulia, yang paling mulia dari dua berlian itu, ilmu dan ibadah itu. Wa afdaluhuma, dan yang paling afdal. Ilmu adalah yang paling afdal dari dua berlian ilmu dan ibadah tersebut. Walidzalika qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fadlal alimi 'alal 'abid ka fadli 'ala adna rajulin min ummati. Maka dengan begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya keutamaan seorang alim, seorang yang berilmu, terutama ilmu tauhid,
Perumpamaannya dari ahli ibadah adalah seperti keutamaanku, kata Nabi, dibanding orang yang paling rendah di antara umat-umatku. Jadi perumpamaan seorang alim dengan seorang yang selainnya itu seperti perumpamaan Rasulullah dibanding umat yang paling rendah derajatnya. Tinggi sekali berarti. Fadlul alim alal abid kafadli ala adna rijalin min ummati. Sesungguhnya seorang alim keutamaannya daripada orang biasa seperti keutamaanku, kata Rasulullah, dibanding umat yang paling rendah derajatnya di antara umatku. Wa qala sallallahu alaihi wasallam nazratu ilal alim ahabbu ilayya min ibadati sanatin siyamiha wa qiyamiha. Bahkan Imam Ghazali meriwayatkan sebuah keterangan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, nazratun ilal alim, melihat seorang alim, memandang seorang alim, melihat seorang alim, ahabbu ilayya, lebih aku sukai, lebih aku cintai, min ibadati sanah, daripada ibadah setahun. Siyamiha wa qiyamiha, puasanya dan tahajudnya. Artinya menyimak ilmu, memperhatikan ilmu, memandang guru ilmu yang menyampaikan, itu lebih disukai daripada ibadah sunnah 1 tahun. Maka perkataan ini dikutip oleh para sahabat dan para ulama dengan redaksi yang berbeda-beda. Seperti Imam Malik mengatakan bahwa bagiku duduk sesaat thalabul ilmi lebih aku sukai daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Imam Malik. Umar bin Khattab mengutip dengan redaksi yang lain, bagiku belajar sesaat thalabul ilmi lebih afdal, lebih aku sukai daripada ibadah sunnah 1 tahun. Menguatkan hadis Nabi SAW yang tadi barusan kita baca. Abu Hurairah juga sama kurang lebih ucapannya seperti itu. Abu Dzar Al-Ghifari juga kurang lebih ucapannya seperti itu. Jadi menuntut ilmu bagi para sahabat, bagi para ulama, mengutip hadis Nabi SAW lebih afdal daripada ibadah sunnah. Bahkan jika ibadah sunnah itu dilakukan 1 tahun penuh. Duduknya thalabul ilmi asal ikhlas. Duduknya thalabul ilmi 1 jam, 1 saah. Bahasa Nabi enggak ada jam karena zaman dulu belum ada jam. Saah nyebutnya. Saah itu ya sesaat, mungkin jam ukuran kita. Waktu. Duduk thalabul ilmi dalam waktu tertentu itu lebih aku sukai, ahabu ilayya, daripada ibadah 1 tahun, tahajud dan berpuasa. Tapi bukan berarti meninggalkan puasa dan tahajud, bukan. Maksudnya adalah keutamaan sebagai motivasi bahwa thalabul ilmi itu, dan memang masuk akal dengan orang thalabul ilmi, dia tahu tentang Allah Ta'ala, ma'rifat kepada Allah, berilmu tentang Allah, tidak melakukan kemusyrikan terhadap Allah, tidak melakukan hal-hal yang menyimpang dari keimanan kepada Allah, tidak menggugurkan keimanannya dan tauhidnya tanpa ia sadari. Itu ilmu yang menjaganya. Dan ilmu itu taufik, Pak. Ilmu itu taufik. Apa taufik itu? Hidayah. Seorang ulama mengatakan bahkan hidayah tersebut bahkan perpelajarannya itu hidayah. Jadi begini maksudnya. Bisa jadi ada orang yang tidak mendapatkan taufik untuk mengetahui sesuatu yang sebenarnya itu penting banget, tapi dia tidak menghadirinya. Itu juga taufik, bahwa dia tidak diberi taufik saat itu untuk mengetahui ilmu itu. Dan saya perhatikan ada sebuah masjid itu taklimnya banyak, tapi ketika saya ngobrol dengan pengurusnya, mohon maaf sekali, tidak paham sama sekali apa yang namanya menjaga tauhid dari yang disebut dengan tatayur, dari yang disebut dengan kemusyrikan, tidak paham. Tes, habis baterai ini. Cek sound. Nah, ini.
Sekarang tanpa gula. Nah, mantap. Jadi ada masjid tidak terlalu jauh dari kita. Saya ngobrol dengan pengurusnya, nggak ngerti itu tatoyur, nggak ngerti itu hal-hal yang merusak tauhid berupa kemusyrikan, nggak tahu. Pengurus masjid, apalagi jamaahnya. Artinya maksud dari perkataan seorang ulama tadi, bahwa taufik dan hidayah Allah itu dalam bab ilmu bisa jadi perpelajarannya. Gitu. Ada orang yang oleh Allah Ta'ala tidak diberi kesempatan atau tidak diberi taufik untuk mengetahui hal-hal yang berkenaan dengan hal yang penting, misalkan tidak sampai mendengar bagaimana pelajaran tentang sholat khusyuk misalkan. Nah, orang yang tidak mendengarkan ilmu tentang pelajaran sholat khusyuk berarti dia belum ada taufik untuk mendapatkan ikhtiar upaya agar sholatnya khusyuk. Orang yang tidak hadir dalam misalkan pelajaran menjaga tauhid berarti dia belum mendapatkan taufik, terutama misalkan untuk hari itu, agar dia dapat menjaga tauhidnya. Orang yang tidak mendengarkan pelajaran tentang zakat dan betapa wajibnya zakat berarti dia tidak mendapatkan atau belum mendapatkan taufik untuk mengetahui pengetahuan tentang zakat, yang mana setelah itu dia mengamalkan ilmu zakatnya itu. Jadi bahkan pelajaran pun itu berkenaan dengan taufik. Ada orang yang Allah kehendaki diberi taufik mengetahui pelajaran tertentu, ada yang tidak. Dan kita wajib bersyukur jika Allah memberikan kesempatan kepada kita, ilmu kepada kita mengetahui hal-hal yang penting buat hidup kita. Jadi ada orang yang setelah sekian lama belajar, ketika ditanya tentang apa saja bentuk-bentuk kemusyrikan tidak tahu dan tidak menganggap itu musyrik. Berarti dalam hal itu, dalam bab itu belum mendapatkan taufik dari Allah untuk mengetahui hal-hal yang penting dalam tauhid. Contoh lain, ada orang yang tidak diberi kesempatan atau taufik oleh Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwa yang namanya zakat mal yang wajib itu setiap tahun. Dia masih beranggapan zakat mal itu zakat fitrah. Zakat mal itu hanya sekali seumur hidup. Padahal dia sudah belajar lama. Berarti dalam bab tersebut dia tidak mendapat taufik dari Allah Ta'ala. Atau belum. Kurban juga sama, ada yang anggap kurban itu 1 kali. Ada yang anggap kurban cuma 1 kali. Padahal itu adalah jika ada kemampuannya terus menerus, ya kurban terus menerus. Tetapi tadi Allah belum memberi taufik kepada dia untuk mengetahui hal itu. Maka supaya taufiknya banyak, talabul ilminya juga banyak. Itu logikanya. Taufik itu kan definisinya tawafukul iradatain, iradatul abdi wa iradatullah. Taufik itu adalah kesesuaian antara kehendak manusia dengan kehendak Allah. Itu taufik. Bedanya dengan hidayah? Kalau hidayah itu pengetahuan atau pencerahan dari Allah Ta'ala untuk menuntun seseorang menuju kebenaran. Masalah digabung tuh, taufik dan hidayah. Iya, supaya lebih mantap. Hidayahnya ilmu, taufiknya itu adalah kehendak. Ketika kehendak manusia bersesuaian dengan kehendak Allah, itulah taufik. Makanya orang disebut muwafaq. Orang-orang Arab itu kalau melihat sesuatu yang berhasil dari rencananya atau berhasil sesuai dengan keinginannya atau terjadi sesuai dengan yang diinginkan, oh muwafaq alhamdulillah, muwafaqin, bahasa jamaknya muwafaqin. Itu berkesesuaian antara keinginannya dengan keinginan Allah Ta'ala. Kadang manusia berkeinginan, Allah tidak, berarti itu bukan taufik Allah. Artinya tidak mendapatkan taufik. Manusia tidak mendapatkan apa yang diinginkannya. Dan taufik itu adalah kesesuaian antara keduanya. Tawafukul iradataini baina iradatul insani wa iradati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi memperhatikan
seorang alim, memandang seorang alim menyampaikan ilmu, kata Rasulullah, lebih aku sukai daripada ibadah 1 tahun siyamiha wa qiyamiha. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ala adullukum ala asrafi ahlil jannah. Qalu bala ya Rasulullah, qala hum ulama'u ummati. Dalam hadis lain Rasulullah bersabda, ala adullukum, maukah aku tunjukkan kepada kalian, ala asrafi ahlil jannah, kepada ahli surga yang paling mulia. Ahli surga itu banyak, tapi ada yang paling mulianya. Qalu bala. Bala itu artinya benar ya Rasulullah, kami ingin tahu. Kalau dua bala, nah itu beda artinya. Ini bala saja. Qala, Rasul bersabda, hum ulama'u ummati, mereka adalah ulama umatku. Nah, Rasul menyebut ada di situ ulama umatku ya. Bukan ulama penguasa. Bukan ulama sesuai kehendak keinginan konstituen ataupun penggemar ataupun halayak ya. Tapi benar-benar ulama yang mementingkan umatnya. Ulama ummati, bukan memanfaatkan umatnya, tapi mementingkan umatnya. Fabana laka annal ilma asyrafu jauharan minal ibadah. Maka dari keterangan-keterangan di atas tadi, ayat dan hadisnya itu sangat jelas nampak bagi engkau bahwa ilmu adalah yang paling mulianya perhiasan dan berlian daripada ibadah sekalipun. Walakin la budda minal ibadah ma'al ilmi, tapi tidak bisa dipisahkan itu ilmu dan ibadah, karena ibadah adalah samratuhu, karena ibadah merupakan buahnya ilmu. Al ibadah samratul ilmi, ibadah adalah buahnya ilmu. Tak orang taklim teh buahna teh katinggalin ibadah. Namun taklim orang tidak meningkatkan kualitas ibadah dan kuantitas ibadah, maka taklim kita mesti dievaluasi kembali penghayatan dan pengamalan kitanya tuh. Samrati. Al ilmu al ibadah samratul ilmi. Atau samratul ilmi al ibadah. Boleh dibaca bolak-balik itu. Ibadah adalah buahnya ilmu. La budda minal ibadati ma'al ilmi, kan gitu. Wa illa kana ilmu haba'an mansur, kalau tidak ilmunya itu hanya debu berterbangan saja. Kalau ilmu banyak tanpa ibadah itu pohon badag rindang rimbun tapi tak buahan. Percuma. Tidak menghasilkan apa-apa. Haba'an mansura, haba'an itu debu, mansura itu ditiup. Haba'an mansura. Jadi tidak bermanfaat. Meskipun dia dapat menjadi manfaat dalam bentuk lain. Ya, misalkan karena dia pohon besar dapat berteduh, minimal bukan penanyaan, minimal tempat orang konsultasi dan bertanya. Minimal orang-orang itu bisa mungkin ngambil kayunya, mungkin rantingnya. Tapi pohon tersebut tidak memiliki buah. Nah, itu perumpamaan kata Imam Ghazali, orang yang berilmu tanpa ibadah. Itu artinya seperti pohon yang tidak berbuah. Bismillah. Ayat tangkal badag bisa teh buahan. Caringin ya. Aya, tapi kan tadi emam buahna ki. Tapi tadi emam buahna. Eta dimakan burung mungkin ya. Dimakan burung. Tapi caringin lebih tepat bermanfaatnya itu untuk berlindung, nyiuhan, berteduh, dan penyimpan air. Nah itu ya. Fa innal ilma bimanzilati sajarati wal ibadah bimanzilati thamrah. Maka kata Imam Ghazali, ilmu itu seperti pohon dan ibadah itu adalah samrah, buahnya. Min samaratiha. Jadi satu manfaat dari ilmu itu ya buah. Satu manfaat dari pohon itu buah. Nah, jadi ibadah itu adalah
manifestasi atau buah dari pohon tersebut. Tapi tidak satu-satunya. Bisa jadi tadi ada pohon besar tidak berbuah tapi dapat manfaat yang lain, rantingnya, akarnya, mungkin daunnya, mungkin juga ngiuhannya gitu, berlindung di bawahnya. Fasyarafu li syajarati idh hiyal aslu walakin al-intifa' biha aw bima yahsulu bi thamaratiha fa idzan la budda lil abdi an yakuna lahu min kilal amrayn. Maka fal aslu, akarnya pohon itu ya, itu yang utama. Pohonnya itu yang utama dan akarnya itu adalah tauhidnya. Pohonnya itu, bangunan besarnya itu adalah ilmu dan buahnya itu adalah ibadah. Dan ibadah itu bisa dalam bentuk akhlakul karimah, karena definisi ibadah itu kullu qaulin au amalin yuhibbullahu wa yardahu. Definisi ibadah itu adalah segala sesuatu baik perkataan dan perbuatan yang diridhoi Allah. Itu definisi ibadah secara umum. Baru nanti ada pembagian ibadah yang sifatnya vertikal dan horizontal. Ada yang mahdoh, gairu mahdoh. Walaupun istilah mahdoh, gairu mahdoh itu hanya dikenal di Indonesia. Ibadah mahdoh, gairu mahdoh hanya dikenal di Indonesia. Pembagiannya, iya. Pembagian dalam usul fikih berbeda. Pembagian yang dikenal oleh seluruh disiplin keilmuan itu tidak ada pembagian mahdoh dan gairu mahdoh. Ibadah itu seluruhnya ibadah. Seluruhnya ibadah. Nanti ada yang wajib, ada yang sunnah dan seterusnya dan seterusnya. Di kita mungkin para kiai agar memudahkan dipahami istilahnya mahdoh gairu mahdoh. Ibadah yang ansih, mahdoh kan ansih artinya. Mahdoh itu ansih. Ibadah yang ansih dan ibadah yang tidak ansih, yang sifatnya umum. Jadi Indonesia itu hanya di Indonesia. Pengistilahan di Indonesia. Dikenalnya di Indonesia. Dikenal di Indonesia. Tujuannya untuk memudahkan memahami kaitannya dengan ibadah bagi masyarakat awam, bagi masyarakat umum. Awam itu kan definisi awam itu dalam bahasa Arab artinya umum. Ya. Kalau di kita awam itu kesannya seperti tidak tahu, padahal awam itu dari kata am, umum. Gitu. Di kita diartikannya mungkin bodoh atau kurang baik lah gitu ya. Tapi awam itu dalam bahasa Arab nggak umum. Awam dari kata am, amun itu umum. Jadi supaya mudah pemahamannya kepada umum, maka disebut ibadah mahdoh, ansih ibadah, dan ibadah gairu mahdoh yaitu yang tidak ansih berkenaan dengan ibadah. Nah, definisi ibadah yang menyeluruh itu adalah kullu qaulin au fi'lin yuhibbullah wa yardahu. Segala apa baik perkataan perbuatan yang dicintai atau diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih mencakup pengertiannya. Jadi mengambil manfaat dari pohon ilmu itu yang paling pentingnya adalah ibadah sebagai buahnya, tetapi lakinnal intifa' bima yahsul bisamratiha fa idzan labu dalil abdi an yakuna lahu minan kilal. Tapi ada manfaat yang bisa dihasilkan dari selain buah tersebut tadi. Fala budda, maka sudah seharusnya manusia ayyakuna lahu min kilal amrain, memiliki keduanya, ilmu dan ibadah. Hadzun nasibun, meskipun tiap orang hazun dan nasibnya itu bagian ya. Nasib itu bagian, Pak. Kalau di kita mah nasib teh apa? Peruntungan. Di kita nasib itu peruntungan, tapi dalam bahasa Arab nasib itu bagian. Maka setiap orang akan mendapatkan buah tersebut sesuai dengan hazun dan nasibnya, bagian-bagiannya. Ada yang ngambil bagian mungkin 10%, ada yang ngambil bagian mungkin. Kalau kelapa ada yang ngambil 1 tandan, ada yang ngambil 2 tandan, ada yang ngambil banyak. Aya nu sakolbak tandan teh. Sakalapa di petani teh 100 perak. 1000 dijual ke jalan-jalan 5.000, 10.000. Jadi pedagang kelapa itu untungnya dari 1 kelapa itu 4.000.
Atau bahkan di daerah yang strategis bisa 9.000, satu kelapa 1.000. Dijualnya 5.000. Gede untungnya. Jadi bisnis kelapa itu gitu Mas. Gitu. Bahkan kalau sudah masuk resto itu bisa 10, bisa 20. Kamu mesti belum ku areng makalapa anak. Waduh. Itu bisa lebih dari itu. Jadi setiap orang lahu hazun nasibun, bagiannya masing-masing. Tergantung apa? Tergantung perhatiannya kepada ilmu itu. Ya. Tergantung perhatiannya kepada ibadah itu sebagai manfaat terbesar atau buah terbesar dari ilmu itu. Kitanya sendiri dengan taufik dari Allah tentunya. Nggak mungkin orang bisa berbuat baik kecuali taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, ya monggo. Supaya kita ini senantiasa terbimbing dalam segala aspek kehidupan. Misalkan dari kecil terbimbing dengan taufik hidayah, senantiasa berbuat baik, rajin belajar, berprestasi, gemar menabung. Lalu sudah besar terarahkan oleh Allah untuk mendapatkan pekerjaan yang baik, kalau usaha-usaha yang berhasil. Makin tua makin taat beribadah kepada Allah, terlepas dari hubungan dunia dan lain-lain. Gimana itu Ustaz? Sehingga kita ini mendapat kehidupannya oke lah kayak gitu. Kalau melihat perkataan seorang tabi'in itu, yang pertama itu doa. Berdoa kepada Allah agar kita senantiasa diberikan taufik. Allahumma wafiqni ilal khairi kullih. Ya Allah, bimbinglah aku untuk mendapatkan kebaikan seluruhnya. Doakan itu untuk kita, untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita. Allahumma wafiqni ilal khairi kullih. Berikan aku taufik untuk melakukan kebaikan. Yang kedua, doa contohnya Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Itu juga doa minta taufik itu. Dan yang paling utama sudah kita lakukan dalam sholat, ihdinas siratal mustaqim. Itu minta taufik agar senantiasa berada dalam siratal mustaqim. Yang kedua, talabul ilmi. Terus mengasah ilmu kita, terus mempertajam ilmu kita, kecerdasan kita, pemikiran kita, supaya maksimal dan mendalam memahami sesuatu, terutama agama yang saya katakan. Yang ketiga, suhbatus sholihin, senantiasa dalam circle orang soleh. Senantiasa. Dari kita kecil, circle kita soleh, maka akan baik terus. Kebawakan. Dari kecil, kalau anak-anak kita sudah circle-nya circle buruk, ke bawah dia. Di rumah dididik agama dengan baik, di luar bergaulnya dengan anak-anak yang tidak terdidik dengan baik, ke bawah. Sehebat apapun kita mendidik, anak itu akan terbawa. Karena ada kaidah as-suhbah tasrikut tabi'ah. Pertemanan itu mencabut karakter. Pertemanan itu dapat mencabut karakter. Di rumah dia baik, di luar dia bergaul dengan yang tidak baik, tercabut itu. Didikan orang itu tercabut. Apalagi ada istilah dalam psikologi anak itu, mereka itu feeling groupnya lebih besar daripada kekeluargaan. Feeling group dengan temannya itu lebih kuat. Jadi kalau anak kita ngegrup dengan temannya, itu perasaan pertemanannya itu akan lebih besar daripada perasaan dia sebagai anggota dari keluarga. Jadi yang keempat tadi, kalau agar kita senantiasa bisa terarah, terbimbing dalam kebaikan, selain doa, ikhtiar ilmu, kemudian ikhtiar mencari teman circle yang soleh dari berbagai jenjang usia, terutama SMA itu fase yang paling strategis tuh, SMA, SMP itu. Kalau salah bergaul sudah hilang itu. Yang terakhir adalah tadi memaksakan mujahadah, sungguh-sungguh. Apa Nabi Adam juga kan tergelincir itu karena tidak sungguh-sungguh. Walam najid lahu azma. Kata Allah Ta'ala, ada Adam itu tidak punya azam, tidak punya kesungguhan melawan bisikan iblis itu saat itu ya. Dan itu kesalahan terbesarnya. Sehingga ketika dalam hadis diterangkan manusia akan mendatangi Adam minta syafaat, kata Adam, aduh, kau lagi, kami oge gaduh masalah, gaduh permasalahan. Coba kamu datang ke Nuh, beringkan Nuh sami. Aduh, abi ge sami, ayat si Kanan itu sama. Sana ke Ibrahim juga sama ada ayahnya.
Sana kamu ke siapa? Ke Musa. Musa juga sama pernah mukul orang sampai mawat gitu. Coba kamu pergi ke ini, ke Isa. Nah, Isa nggak dijelaskan di hadis itu permasalahannya. Malu katanya dianggap Tuhan. Atau mungkin itu. Datang kamu ke Muhammad. Kalau datang ke Muhammad, semua nabi mengatakan nafsi, masing-masing lah ya nama. Urusan masing-masing. Tetapi ketika diarahkan oleh Nabi Isa kepada Nabi Muhammad tidak mengatakan nafsi. Beliau mengatakan analaha. Akulah yang bisa memberikan syafaat tersebut. Jadi agar kita selalu terarah, terbimbing dalam kebaikan atau taufik tadi, maka yang keempat adalah mujahadah, maksakeun. Ikhtiar doa, ikhtiar ilmu, ikhtiar nyari lingkungan, lalu mujahadah. Lamun teu mujahadah tu sungguh-sungguh Allahumma paksakeun, ta eta tidak akan terjadi hal yang disebut dengan istiqomah. Baik, cukup sedemikian. Selanjutnya kita akan lanjutkan tadi ungkapan Hasan al-Basri, tapi nanti saja. Cukup demikian. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mohon maaf jika ada kekurangan. Hadanallahu iyyakum ajmain wa barakallahu fikum. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.